Oke, hai semua. Selamat malam. Thank you for coming. Sekarang bersama saya ada PT Solusi Sinergi Digital TBK, yaitu Wi-Fi. Mungkin in short, PT Solusi Sinergi Digital ada perusahaan dengan the most affordable fixed broadband for the lower income households, ya, with huge potential market up to 85 million households, which mainly around the Far East Railway, offering around 100K up to 200 Mbps package per month. Ya. Mungkin saat ini bersama saya ada Pak Yune, as the CEO of Search. Mungkin Pak Yune bisa ada brief introduction dulu, Pak. Oke, terima kasih, Jonathan. Thank you for the invitation to us, ya, as the infrastructure company. Terima kasih. Jadi secara singkat sebetulnya Wi-Fi ini sudah mulai listed tahun 2020, ya. Dan saat ini di awal-awal kita udah mulai bisnisnya di backbone di sepanjang rel kereta api, dan this is already making very good business. Tahun lalu juga bisa kita lihat hasilnya, dan sekarang kita mulai expand ke retail business, ya, masuk ke bisnis affordable fixed broadband. Nah, kita melihat sampai saat ini segmen ini belum ada yang garap, gitu ya. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia ini masih melihat bahwa internet ini adalah sebagai barang yang mewah, gitu. Jadi mereka belum bisa menjangkau, dan ini bisa dibuktikan dengan statistik yang bahwa dari 90 juta rumah di Indonesia itu hanya 12 juta yang jadi pelanggan internet, which is lower than 15% gitu ya. Nah, ini yang jadi yang jadi misi kita, bahwa kita ini nggak semata-mata untuk bisnis. Of course we are doing business, right? Tapi kita juga punya misi bahwa bagaimana kita bisa sediakan internet untuk sisa masyarakat ini yang masih belum terlayani oleh internet, which is 85% dari rumah-rumah di Indonesia, ya. This is very huge market, ya. Kalau kita bisa tawarkan harga yang pas buat mereka, this will making very good business also for us gitu, ya. Nah, kenapa misi kita ini dimulai dari internet? Karena pemegang saham juga, teman-teman juga sudah bicara bahwa ini dari survei itu bahwa kenaikan jumlah pelanggan internet itu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi, ya. Setiap 10% kenaikan penetrasi itu akan menaikkan ekonomi sampai 1,4%. Jadi this is very good for Indonesia gitu, ya. Itu yang pertama. Terus di ASEAN ini juga kita penetrasinya yang paling rendah. Kita hanya di atas sedikit dari Timur dan Kamboja, Pak. Tapi kita di bawah negara-negara lainnya, ya. Laos, Myanmar, ya, Thailand, semua kita di bawahnya itu gitu. Kecepatan juga kita di bawah itu, Pak. Ya, kecepatan di bawah itu. Dan kalau misalnya belum tahu, rata-rata IQ kita juga paling bawah, Pak, di ASEAN, ya. Which is saya nggak bicara sesuatu yang untuk negatif gitu bahwa ini, tapi saya baca dari statistik, Pak, gitu. Nah, ini rupanya tingkat kecerdasan bangsa itu ditentukan oleh dua, Pak. Yang pertama gizi, ya, which is sekarang juga pemerintah juga sedang lakukan program makanan bergizi. Yang kedua pendidikan, Pak, gitu. Nah, pendidikan itu adalah yang paling challenging dari pendidikan itu adalah infrastrukturnya, Pak. Sekolah, guru-guru, jalanan buat akses ke sekolah-sekolah itu, ya, gitu. Nah, ini kalau kita mau ke arah sana pasti ini akan taking so much time, Pak. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun pun nggak akan cukup, Pak, gitu. Jadi the best way itu adalah kita harus lakukan sesuatu adalah online, ya. Jadi pengajar-pengajar yang terbaik di UI, terbaik di ITB, terbaik di ITS, semua ngajar, tapi muridnya di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, ya, di perkampungan gitu, bisa semua, Pak, ikut pelajaran itu. Jadi ini adalah the fastest way kita untuk bisa mencerdaskan bangsa. Nah, otomatis juga bisnis UMKM juga ikutan naik juga, Pak, gitu. Nah, ini yang jadi dasarnya kita untuk melakukan misi ini, Pak, gitu. Nah,
kita sudah dari survei juga kita temukan bahwa sebenarnya harga yang bisa dibeli itu adalah 100.000 rupiah itu ya. Once kita bisa harga segitu, itu pasti masyarakat akan beli Pak gitu ya. Nah kita coba itu, kita uji dulu Pak sebelumnya, akhir tahun lalu kita uji di 17 lokasi. Dan kita bisa buktikan bahwa harganya kayak kacang goreng Pak lakunya itu ya, which is very good for us. Jadi 100.000, dulu itu 100 Mbps dulu Pak, 100.000 Pak gitu. Nah setelah itu udah kita langsung mass implementation gitu ya. Saat ini dalam waktu yang singkat kita udah 250.000 pelanggan seperti yang kita disclose di laporan keuangan kemarin. Dan target kami ya itu di tahun ini adalah 5 juta pelanggan Pak ya. Kenapa 5 juta? It's not only about the business but Indonesia memang perlu secepat mungkin untuk segera memperluas penetrasinya internet Pak gitu. Ini jadi misi kita gitu. Nah makanya kita lakukan dengan cara yang berbeda ya supaya kita bisa mencapai angka itu, dan sekarang kita on the right track Pak, udah 250.000 dalam waktu singkat. Dan ini saya dalam kuartal 3 sampai kuartal 4 ini saya akan lakukan akselerasi ya, which is now semuanya udah siap, tinggal saya gas Pak gitu agar saya bisa mencapai 5 juta pelanggan di akhir tahun gitu Pak. Oke, mungkin yang menjadi pertanyaan Pak dari orang-orang mungkin ya, dari market juga, mungkin kalau boleh tahu untuk mencapai 5 juta rumah ini dari segi fundingnya saat ini seperti apa ya Pak? Mungkin dari WiFi, mungkin bisa dijelaskan rencana funding ke depannya ya Pak. Oke. Kita sudah siapkan semuanya ya, udah kita rencanakan semuanya. Jadi beberapa rencana yang dari kami adalah 2 ya. Yang pertama adalah equity base, yang kedua juga loan base ya, kita dua-duanya. Cuma yang sudah kita disclose kemarin, NTTIS itu akan masuk di anak perusahaan kita di IJE, Wave ya. They will contribute 49% dari shares di IJE. Dan yang kedua juga kita lagi right issue ya, total 5,9 triliun ya, hampir 6 triliun. Itu yang kita lakukan sekarang. Nah, ini yang jadi equity base, yang jadi bahan bakar kami nih untuk bisa mencapai 5 juta pelanggan di tahun 2025 ini gitu. Oke. Mungkin setelah target dari 5 juta pada tahun ini Pak, kalau boleh tahu mungkin saya di-share untuk rencana dalam medium term setiap tahunnya kira-kira untuk penambahan jumlah home pass atau subscribernya berapa ya Pak, mungkin dari WiFi? Oke, it is ramping up ya, ramping up. Jadi di Q1 kita udah 250, di Q2 ini saya akan double ya jadi 500, nanti di 3 Q4 saya akan terus double triple sehingga capai 5 juta pelanggan gitu ya. Mungkin sebagai spill ya, saya sebenarnya nggak lakukan ini dengan model sentralistik seperti yang sekarang di industri lakukan Pak. Saya decentralize, saya kerjasama dengan ISP lokal dan kontraktor lokal di Pulau Jawa gitu ya. Jadi sebagai contoh saya di sini punya 400 stasiun Pak di Jawa. Di sekitar rumah-rumah, di sekitar stasiun itu kan rumahnya sangat padat sekali gitu ya. Nah disitulah saya cari lokal kontraktor atau lokal ISP Pak gitu ya. Dari yang saat ini sudah ada itu malah sudah terkumpul 580 Pak. Jadi saya harus bagi malahan satu stasiun harus ada 2 Pak kontraktor, karena mereka juga sangat semangat sekali Pak gitu. Yang sebelah utara misalnya kontraktor A, yang sebelah selatan ISP A misalnya gitu, dan itulah saya kombinasi begitu Pak. Nah mereka dengan kami komit bisa bangun 10.000 home pass Pak per bulannya. Jadi kalau misalnya saya kali dengan mudah saya sebenarnya bisa dapat 4 juta Pak kalau matematika Pak gitu ya. Nah ini saya coba konservatif, jadi tiap kontraktor bisa 1.000 atau 2.000 per bulan. Jadi kita bisa 800.000 per bulan, which is now saya sudah siap, tinggal saya start aja Pak gitu. Jadi itu sih yang jadi kuncinya kita, kenapa kita bisa growing up dengan sangat cepat sekali Pak gitu. Nah tadi rencana Q2, Q3, Q4 nanti ini sejalan sih Pak.
kita melihat juga bahwa tadi rumah-rumah ada 80 juta yang masih belum terlayani Pak. Yang kedua, UMKM ini juga sebetulnya juga perlu juga Pak, UMKM gitu Pak. Yang mikro, yang segmen mikro ini Pak. Ini di Indonesia ini ada 66 juta pengusaha UMKM gitu. Nah ini di antara yang 90 juta tadi pasti di situ ada industri rumah tangga Pak, ada warung, ada industri kuliner ya, bisnis kuliner atau bisnis-bisnis yang rumahan gitu Pak. Nah ini nanti kami lagi siapkan Pak, namanya Edge Cloud Computing. Ini saya targetnya akan launching di Q3 Pak, ya pertengahan Q3 saya akan launching. Ini nanti begitu saya beri internet ke pelanggan tadi, saya langsung juga berikan dia dengan biaya harga yang murah untuk cloud services Pak, yang mereka perlukan Pak. Jadi kayak storage, kan kalau mereka kan HP-nya mungkin HP yang harganya nggak terlalu mahal Pak. Jadi saya berikan storage di cloud, saya berikan virtual PC yang basisnya di cloud juga Pak. Saya berikan aplikasi kasir ya, POS, point of sales, saya berikan kayak accounting ya, kayak SAP. Saya berikan juga untuk inventory management, surveillance, itu semua saya berikan dengan harga yang murah sekali sehingga dia dengan menyisihkan uang sangat sedikit, dia bisa seperti perusahaan-perusahaan yang lainnya Pak. Gitu. Nah ini saya siapkan di pertengahan Q3 nanti. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran mengenai competitive landscape-nya seperti apa Pak untuk industrinya sendiri. Dan apakah mungkin akan ada misalnya price war dan lain-lain Pak? Kalau price war ini saya lihat ini kita beda segmen soalnya Pak. Jadi apa yang kita kerjakan ini adalah di segmen yang sebenarnya nggak ada nih industri ini yang bisa melakukan itu Pak gitu. Nah nanti mungkin pertanyaan yang ada adalah apakah akan ada pesaing kita gitu Pak. Nah tadi saya sampaikan lagi Pak, saya bisa dua macam ini, kue ini ya kalau kita lihat dari opportunity Pak, kue ini atau tugas ini kalau kita bicara mengenai negara Indonesia itu very big Pak, very huge Pak. Karena industri yang sudah ada ini 30 tahun aja 12 juta pelanggan Pak. Nah sementara ini ada 80 juta Pak gitu. Rumah gitu. Nah ini kalau ada pun juga menurut saya, ayo kita barengan aja karena the opportunity is too big Pak, too huge Pak. Jadi kita nggak khawatir gitu ya, malah kita happy, pemerintah juga happy gitu Pak. Seperti itu. Tapi tadi kalau bagi perusahaan dengan kita bergerak cepat, kita pasti bisa lebih dari yang pesaing-pesaing kita Pak gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari saya Pak, mungkin yang terakhir ya. Kan sekarang lagi trennya itu mungkin di global juga orang itu mulai tapping ke FWA yang 5G ya Pak. Kalau mungkin boleh tahu dari Wi-Fi sendiri Pak, ada rencana masuk ke arah sana nggak ya Pak? Untuk mungkin ngedeploy ke rural areas ya Pak. Karena kan kayaknya kalau untuk fibers itu sekarang relatif lebih costly ya kalau kita entering the rural areas gitu Pak. Wah ini very good question nih ya. Bagi kami sih sangat simpel Pak, kalau itu bisa mempercepat untuk penetrasi internet kita pasti lakukan Pak gitu, kita pasti lakukan Pak. Nah fixed wireless access ini bagi kami ini adalah satu cara untuk bisa mempercepat itu Pak. Kenapa? Saya nggak perlu gelar kabel Pak, yang susah gelar kabel kan harus minta izin terus kita bikin tiang-tiang, kita taruh kabel gitu ya. Kalau ini enggak, saya sudah punya lisensi di sepanjang rel kereta api, saya bisa pasang tiang, saya taruh BTS Pak. Modemnya itu bisa saya jual di mana aja, mereka beli, bawa pulang ke rumah, plug and play Pak gitu. Very fast Pak, very fast gitu. Nah, tapi ini yang mungkin yang perlu harus diketahui adalah bahwa di setiap area di Indonesia ini itu harus selalu ada dua macam tuh. Harus ada fiber,
dan ada FWA Pak. Kenapa? Karena ada area yang economically bagus untuk fiber dan ada yang area yang economically-nya harus pakai wireless gitu ya. Nah ini nanti harusnya ada itu, jadi saya tadi sangat setuju ya. Dan itu pun nggak cuma di rural area Pak, even di dekat rel kereta api juga kalau misalnya itu bagus pakai fixed wireless ya saya lakukan pakai fixed wireless Pak. Nah yang lebih unik lagi Pak, kalau kita pakai fixed wireless access dulu, sebenarnya juga ini bisa juga sebagai tes kami untuk lihat potensi bisnis di situ gitu loh. Ya, saya pasang dulu fixed wireless access, saya lihat trennya bagus, trafiknya tinggi, langsung saya gantikan dengan fiber Pak. Makanya nanti merek kami sebenarnya cuma satu, Starlight. Produk kami juga cuma satu, simple. Nanti mau FWA atau mau fiber itu nggak akan berubah Pak. Pelanggan nggak akan ngeliat apa-apa, yang ada adalah, oh ini saya dari FWA ganti ke fiber gitu. Nah BTS tadi Pak, setelah digantikan oleh fiber, bisa saya pindah lagi Pak gitu. Jadi ini cara kita untuk mempercepat implementasi gitu. Oke Pak, mungkin terima kasih banyak atas sharing saya Pak Yune pada malam hari ini. Mungkin sebelum kami tutup ada closing remarks mungkin Pak dari Wi-Fi. Oh, thank you Jonathan. Jadi kita sangat fokus ya pada segmen yang lagi kita garap karena segmen inilah segmen yang belum ada lah, komunikasi belum ada yang bisa yang menggarap itu. Jadi kita di sini hadir untuk bisa berkontribusi kepada negara untuk kita menggarap segmen itu. Segmen ini besar, jadi saya punya mandat untuk kerjakan secepat mungkin ya. Jadi ini yang harus kami lakukan di perusahaan. Saya dan teman-teman akan menggerakkan tim untuk bisa bergerak cepat. Jadi kuncinya ini kita adalah harus cepat ini. Karena kalau enggak ini kita akan ketinggalan dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN. AI juga sudah datang, makin kita ketinggalan setahun 2 tahun itu kita makin jauh kecerdasan kita dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi saya akan selalu mengupayakan ini lebih cepat dan lebih baik. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga ini memberikan insightful sekali ya untuk para pendengar pada malam hari ini. Thank you semua.